Tahapan Pilkada Serentak 2024 tak ayal akan turut menyertakan kotak kosong di sejumlah daerah dengan calon tunggal. Lantas, bagaimana tahapan pilkada yang harus ditempuh jika hasil pencoblosan memenangkan kotak kosong? Siapa yang akan memimpin? KPU bakal menggelar pilkada ulang apabila kotak kosong yang memenangkan hati masyarakat. Soal ini, KPU merujuk pada Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 54D ayat 3 UU 10/2016 tertulis bahwa pemilu berikutnya harus digelar oleh KPU. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi pasal 54D ayat 3 UU 10/2016. KPU bakal konsultasi ke DPR. Sampai saat ini, KPU belum menetapkan jadwal pelaksanaan pilkada ulang. Dalam pasal 54D ayat 3 UU 10/2016, terdapat dua opsi terkait jadwal pilkada ulang. Pertama, pada tahun berikutnya. Kedua, mengikuti jadwal keserentakan pilkada, yakni 5 tahun sekali atau tahun 2029. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik kepada wartawan, Minggu, tanggal 2 September tahun 2024, menyebutkan, rapat dengan DPR itu akan diupayakan digelar dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat KPU akan berkomunikasi untuk diberikan kesempatan berkonsultasi tentang pasal 54D ayat 3 tersebut di dalam UU Nomor 10/2016. Idam mengatakan pilkada ulang pada 2025 akan memberi kesempatan kepada daerah untuk memiliki kepala daerah definitif tanpa menunggu terlalu lama. Idam menyampaikan hal itu sejalan dengan tujuan diselenggarakannya pilkada. Idam menjelaskan, terdapat alternatif lain terkait pilkada ulang, yakni dilakukan sesuai dengan jadwal siklus pilkada 5 tahun sekali. Hal itu ditujukan untuk mengedepankan desain keserentakan pilkada yang merujuk pada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Idam mengaku jika alternatif pilkada ulang dilakukan pada 2029 akan menunda keinginan pemilih untuk memiliki kepala daerah definitif. Meski begitu dia memastikan akan melakukan konsultasi terlebih dulu untuk menentukan jadwal pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan kotak kosong. Menyampaikan informasi calon tunggal di provinsi hanya di Papua Barat. Ya, calon tunggal di provinsi hanya di Papua Barat, dan di Papua Barat kebetulan masih ada satu partai politik, dalam hal ini partai PKN, yang belum bisa mengajukan daftar calon karena sebagaimana yang telah kami atur di dalam pasal 11 PKPU nomor 10 tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh partai politik pada dasarnya bisa mengajukan pasangan calon. Dan selanjutnya berdasarkan pasal 135 PKPU nomor 10 tahun 2024, tidak hanya untuk kasus Papua Barat ya, tetapi juga kasus di 42 kabupaten kota dan di 42 kabupaten dan 5 kota, atau totalnya 48 calon tunggal. Ini menurut saya mereka akan memperpanjang masa pendaftaran. Ya, akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilakan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketentuan di pasal 135 huruf A dan huruf B PKPU nomor 10 tahun 2024.